Video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman horor di kamar kos angker. Namaku Eka. Ini cerita kisahku ketika aku ke Bandung. Aku ke Bandung karena aku harus menjalani interview pekerjaan di sana. Aku ingin sekali mendapatkan pekerjaan di Bandung. Karena itu, aku tak mau melewatkan interview ini. Travel yang kunaiki pun sampai di kota Bandung. Kebetulan, aku dijemput temanku yang bernama Bobby. Aku naik motor dibonceng Bobby dan menuju ke daerah Bandung Barat. Kami pun sampai di sebuah kosan. Tempatnya cukup nyaman. Aku diajak ke kamar kosnya dan masuk ke kamar Bobby. Ketika aku berada di dalam kamarnya, ruangannya terlihat bersih dan rapi. Wajar sih, karena si Bobby ini jarang ada di kosan. Dia anak band yang sering keluar manggung di kafe. Kak, gue pergi dulu ya. Anggap aja kamar sendiri. Toilet ada di pojok sana, tapi AC-nya lagi rusak nih, kata Bobby. Makasih bro, ini udah lebih dari cukup kok. Masalah AC mah, udah biasa gue di Jakarta juga kepanasan. Eluh. Ya udah, gue mau manggung nih. Gue tinggal dulu ya, ucap Bobby. Oke bro, sukses ya. Thanks banget nih, kata aku. Bobby kemudian pergi. Aku mulai menikmati kamar ini seperti kamarku sendiri. Hingga aku terlelap karena kecapean. Esok paginya aku siap-siap pergi ke kantor yang kebetulan tidak jauh dari kosan temanku itu. Proses interview pun berlangsung dari pagi dan selesai menjelang malam. Hingga malamnya, aku pun pulang. Sekitar jam 9 malam, aku sampai di kosan Bobby. Aku pun santai-santai sambil nonton TV. Aku BBM Bobby. Katanya sehabis manggung, dia mau mampir ke kosan. Aku pun rebahan di kasur. Tapi udara terasa panas. Aku bangun dan membuka jendela. Lumayan seger, gumamku. Aku kembali duduk dan nonton TV. Tiba-tiba sekitar jam 10 malam lebih, terdengar suara cicak yang sangat kencang di kamar. Refleks, aku mencari sumber suara cicak itu. Tapi ternyata tidak ada. Mungkin di balik lemari kali ya, jadi nggak kelihatan. Pikirku dalam hati. Namun lama-kelamaan, suaranya semakin terasa kencang dan mengganggu. Aku pun membesarkan suara TV agar konsentrasiku terfokus di suara TV. Angin sedikit demi sedikit berhembus dari luar jendela yang terbuka. Mataku mulai sayup, tapi aku seakan menangkap sebuah bayangan di jendela. Terlihat ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di luar jendela. Mungkin itu orang yang sedang kerja. Tapi sejenak aku terdiam. Kamar ini kan ada di lantai 4. Aku langsung berdiri dan melihat keluar jendela. Dan benar saja, ini di lantai 4. Tidak terlihat ada orang berjalan yang tadi kulihat. Dan ketika aku tengok ke arah bawah, astagfirullahaladzim. Ketika aku tengok ke arah bawah, aku melihat sosok seorang perempuan yang sedang diam dengan posisi merangkak, berambut panjang berwarna putih. Dia kemudian merangkak di tembok dan perlahan mulai naik menuju jendela kamar Bobby. Buru-buru aku menutup jendela. Aku kembali ke tempat tidur dan menutupi tubuhku dengan selimut. Sejenak, suasana menjadi hening. Dan tiba-tiba, suara cicak tadi terdengar lagi. Tapi kali ini lebih jelas dan sangat jelas. Namun lama-lama, terdengar bukan seperti suara cicak, tapi astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada yang menarik selimutku. Aku pun menahannya, tapi tarikannya semakin kuat. Perlahan, aku membuka selimutku dan aku melihat seorang perempuan tepat di atas kasurku. Seorang perempuan
dengan mulut menganga, tanpa gigi, mukanya pucat, dan terlihat menyeramkan. Dia mendekatiku, rambutnya panjang, menempa wajahku, dan berbisik kepada aku, "Pergi!" Tanpa sempat menjawab, badanku menjadi lemas, dan aku tak sadarkan diri. Aku tersadar ketika Bobby datang dan membangunkanku. Aku masih syok dengan kejadian tadi. Setelah sedikit tenang, akhirnya aku menceritakan kejadian yang tadi aku alami ke Bobby. Besoknya si Bobby pun cerita dan menanyakan hal tersebut kepada penjaga kosan. Dan menurut penjaga kosan, katanya dulu memang ada orang yang bunuh diri, yaitu seorang perempuan yang melompat dari lantai 4. Dan perempuan itu dulu menempati kamar Bobby. Wanita itu jatuh kepalanya dulu, hingga bagian atas tubuhnya hancur berantakan. Wanita itu bunuh diri karena stres. Akhirnya, si Bobby pun pindah dari kosan itu. Dan aku lebih memilih menginap di hotel daripada harus menginap dengan hantu. Demikianlah pengalamanku ketika aku berada di kamar kos angker. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.